Jadi orang ini ngarang-ngarang. Dari mana Bapak Us itu tahu? Mungkin Bapak Us itu tahu dari hadis kan ya. Hadis ini kan ada dua, ada doif, ada sahih. Apakah itu sahih apa doif kita nggak tahu juga kawan. Oke, buatlah sahih. Dari mana Nabi lantas pernah melihat iblis nggak Nabi? Al-Quran menjelaskan Nabi hanya pernah melihat Jibril. Melihat iblis nggak pernah kawan. Oke, dia melihat iblis. Terus melihat apa terjadinya persetubuhan kaki kiri kaki kanan. Terus melihat terjadinya lahir anak. Apakah Hellboy itu anaknya iblis juga? Nggak tahu kita kan. Inilah yang saya katakan. Ya itulah. Asal jawab lah, penting ada jawabnya. Sebenarnya Bapak itu dari awal sudah takut. Dia sudah mengatakan ini pertanyaan sangat jenius kata dia kan. Buka kalian video itu. Bukan saya mengatakan saya jenius. Dia yang mengatakan. Dari situ sudah kelihatan bahwa dia sudah merasa gentar untuk menjawab itu kawan. Ya, tidak perlu saya perpanjang. Nah, sekarang saya ajak kalian untuk diskusi ya kawan-kawannya. Nah, ini masuklah kalian. Sebab nanti malam saya berdebat, mungkin kita nggak sempat bahas ini kawannya. Karena malam itu saya berdebat di banyak sih room yang mengundang saya, ada dua ya, MDM dengan apa namanya itu ISDN. Ya bisa jadi mereka ini hanya pansos. Ya biarin saja, kayak ini juga pansos kalian bilang juga nggak apa-apa ya. Apa boleh buat lah. Karena mereka lagi yang mau menantang. Kalau yang lain-lain kan udah takut. Kayak si Zuma udah takut. Dia itu sudah termehek-mehek ya. Halo Raja DS, silakan Raja DS. Itu apa sudah ada saya buat link ya. Silakan kawan-kawan link. Silakan Raja. Ya, selamat siang, Le. Siang. Jelas ya? Jelas. Oh. Yang pertama, perpaduan air panas dengan air dingin itu terdapat di Exigeau terutup. Karena permandian air panas Sipoholon, permandian air panas Sipoholon jatuhnya ke Exigeau. Ya kan? Tunggu dulu, Le. Halo. Ya. Sebentar dulu, jangan buru-buru. Bisa ketawa enggak? Bisa. Enggak dosa ya? Ya, kan keterangan itu lah yang kita ikutin kan. Oke, enggak dosa kan? Enggak dosa kalau ketawa. Ya enggak lah. Perpaduan air panas dengan air dingin kan, Le, dibilang. Nah, yang kedua, Le, perpaduannya itu permandian air panas Huta Barat dengan yang di Huta Galung. Kan jatuhnya ke situ. Kampungku pula. Berarti kampung iblis pula itu ya. Itu yang saya di Tapanuli berarti ya, markas iblis ya. Iya, makanya kan no mention dijatuhin ke situ, Le. Oh iya betul. Ya, ya kan? Ceritanya itu. Ya. Nah, jadi kalau memang itu keterangan itu malam itu saya udah ketawa, Le. Karena Le tidak mengulasnya, saya tunggu ini besok kan gitu. Makanya saya bilang kan, wah, aku tadi malam sudah mau ketawa, cuman enggak tega, jadi aku matikan layarku, aku tidur gini. Enggak mau tawa aku. Kan dua laptop, satu aku tampilkan aku tidur, yang satu enggak aku tampilkan dong, layarnya aku matikan di Zoom orang itu. Nah, itu tadi malam langsung saya tangkap, oh ini terjadi di Exigeau di Tarutung, kampungnya lain juga, begini gitu kan. Nah itu gitu. Nah terus yang kedua, saya bingungnya, Le, perpaduan yang katanya ceritanya pertumbuhan atau apa sih namanya itu kalau istilah biologi, paha kiri paha kanan menyatu. Iya. Nah, apa sih kalau istilah biologisnya ya? Bersetubuh. Apalah itu? Apalah itu ya? Nah, ya. Mereka reproduksi. Reproduksi ya. Itu mereka percaya. Tapi firman itu jadi manusia, mereka kok susah dapat percaya gitu. Itu di pikiran saya. Ketawa lagi aku ya, enggak dosa kan? Ya, itu terserah lah. Aku kan memberikan, aku kan menganalogikanya lah, kan gitu. Siap. Nah, itu pemikiran saya tadi malam lah, gitu kan. Kok ini persetubuhan paha dengan paha, percaya paha kanan, paha kiri, kok bisa dipercaya dengan cerita gitu loh, ya kan? Aku yang kukhawatirkan kalau aku bertanya tadi malam, Pak, kenapa Allah aja mau punya anak harus punya istri? Gue bilang pasti panik dia. Aduh. Nah itu gitu loh, itu yang saya lihat. Nah terus yang ketiga lah ya,
kenapa sama lain mereka bilang kita harus, kalau suatu ajaran itu kita harus mempunyai nalar yang tinggi, ya kan? Berarti bisa bertanya, kan gitu. Tapi kenapa umat-umatnya tidak bisa bertanya? Nah, kenapa kalau bisa bertanya dengan kata jenius? Oh, ini pertanyaan ini yang bagus gitu. Tapi kenapa kalau umatnya bertanya, kamu jangan tanya itu, kamu mau kafir. Nah, itu jawabannya gitu. Nah, itu yang saya tangkap dari hasil diskusi yang semalam. Kalau masalah pembahasan itu mah saya nggak begitu gubris lah, kalau apapun. Iya, membosankan ya. Nah, tapi yang saya tangkap dari inti pembicaraan itu semua, yang 3 poin tadi, gitu loh. Nah, ditambah yang 4 poin ini, semakin lama lah, saya rasa nanti lulus lah jadi begoder. Untuk kemarin ada yang me-WA kan, Bang jangan lama-lama di sini nanti di wisuda jadi begoder kan. Aku sebenarnya mau WA, cuman saya cari catatan saya di mana ini nomor WA sang debater ini. Saya pikir gitu kan. Tadinya mau saya WA karena saya sudah tahu ibu itu pernah berdebat dengan di JPJ, ya, sampai mereka itu nomor WA aku. Oke lah. Tapi mereka berantem gitu kan. Itu mau saya WA, malah saya chat kok di live ini udah ini nih gitu kan. Nah, iya, banyak yang chat, ibu ini pernah berantem di Paul Zhang katanya, jadi sekak dia katanya. Nah itu, saya kira tadinya diskusi ini lah sangat mendalam, gitu loh, dapat ilmu yang sangat memukau, mantap, ya kan, dan bisa mencerahkan saudara-saudara kita umat Muslim kan gitu. Tapi setelah saya pelajarin ya 4 yang tadi itu aja yang saya dapat, saya simpulkan lah gitu loh. Jadi terutama itu Tarutung ini terkenal rupanya bagi mereka gitu loh, bahwa di situ tempatnya memang benar, makanya No Mention itu datang di situ gitu loh. Nah itu jadi lah mesti bangga orang Tarutung ya kan gitu. Itu lah dari saya. Makasih lah. Oke, terima kasih Raja DS. Tahu kalian tadi malam aku terpingkal-pingkal ketawa kawan, kan ada nampak kalau ada nampak video aku ya, aku ketawa gini kan ya sambil oh iya aku bilang sebenarnya aku sudah nggak tahan lagi kemarin kawan. Tapi ya itulah upaya ibu itu ya. Pertama dari awal aku melihat wajah ibu itu ada lucu, keren, ibu ini baju kuning kan, pakai topi ya, untuk apa harus pakai topi di dalam rumah, tapi keren, modis ya. Penampilannya oke lah. Setelah itu ada panggil Gus, ada panggil ini, oh mantap ini pikirku kan. Dan bapak itu belum pernah kutemukan loh kawan. Dan uniknya bapak itu bilang di tetangga sebelah katanya, ibu itu meluruskan, dia bukan tetangga kita Pak, dia kawan kita. Bapak itu nggak kenal si Zuma kawannya. Waktu saya bilang Zuma bilang Al-Quran itu tidak terurut kan begitu kawannya. Bapak itu tidak setuju sebenarnya sama si Zuma. Tapi karena dibela ibu ini, dibilangnya itu kawan kita, harusnya nggak, ibu tuh nggak bilang kawan. Pasti dibilang bapak itu udah kafir itu orang. Pasti si Zuma mencari bapak itu dan marah-marah kayak kepada Ustadz apa kemarin yang membela MKC itu kan di sidang orang itu dimaki-maki, dihajar, kasihan. Halo Johnson Meong, silakan. Iya, shalom lah. Aduh. Halo. Percaya mereka paha sama paha bisa bersetubuh dan menghasilkan anak iblis. Siap. Aduh. Itu dia, mereka itu sebenarnya pas Lai masuk udah menegaskan, bahwa mereka itu nggak mau berdebat karena mereka udah nyadar diri. Ya sama kayak Ucup, ketika Ucup kawan kita itu masuk ke Ucup pasti menegaskan tidak mau berdebat. Karena Ucup udah nyadar dia kurang ilmu. Begitu sama kayak mereka gitu. Ya mereka gitu lah ya, kayak tukang parkir gitu loh. Kita lihat-lihat nggak ada, tiba-tiba jadi pas kita mau ngeluarin motor tiba-tiba ada aja di belakang. Gitu. Saya nggak tahu tukang parkir dari mana. Ya sama kayak mereka, mereka kita lihat-lihat nggak ada, tiba-tiba kok ada aja lagi diskusi siapa kayak tukang parkir, nggak tahu dari mana. Ada dari mana gitu. Dan gini lah, dia bilang ini paling ngeri sih ya kalau ini ya. Dia bilang iblis itu ada di atas air ya. Terus ars itu di atas air juga. Ya kan? Ars air, tempat Tuhannya mereka. Iblis ada di atas air juga. Apakah iblis itu
aduh gimana saya jemputnya lah ya, gak enak lah ya. Saya jemputnya lah ya. Apakah masa kalau mereka sama kayak Jangan iblis disebut. lah ya? Iya, masa sama kayak iblis Tempatnya. Kok sama tempatnya gitu. Nah terus ini suatu pijakan besar untuk Rai ya ini ya. Maksudnya Rai udah, mereka itu ketika mau melawan Rai sampai import decoders dari sana gitu loh. Udah bingung lagi kan mereka di YouTube ini sampai import decoders dari Amerika gitu kan. Dari USA gitu. Ini salah satu Tunggu dulu, ketawa dulu aku. Ada juga impor begoders. aduh. Ya. Ini satu pijakan besar bagi Rai untuk ke internasional Rai. Ini. Ya. Nah, tapi harus ada penerjemah lah ya. Ya. Johnson, tunggu dulu. Yuk. Orang ini mau level internasional pun tetap begoder. Gimana lah aku mau berbicara sama orang itu? Coba. Susah juga lah ya. Itu sama kayak Aristo bangga jadi lah ya. Ya, bangga jadi begoders adalah satu anugerah. Jadi ya begitulah, mau dari Rusia pun nanti misalnya ada Rusia bicara dengan aku ya begitu, bangga dia. DNA. Tapi gila ya. Mereka ini sama kayak Aristo ya. Iya. Sebenarnya itu sama gitu. Mereka semua sama, rata itu. Tapi kalau Aristo itu kan ya bedanya cuma genosis lah. Kayak ada improvisasi aja yang USA ini. Saya ngantuk lah bener. Oh, aku kan sambil tiduran gini kemarin. Terus saya hargailah ibu itu, bunda itu dan ustadz itu karena mereka menjelaskan dari kitab suci mereka. Saya hargailah. Saya ngantuk lah itu, kok ini kok left page, right page, ini ada 3839, terus ada apa lagi, ada ini huruf ini di sini. Ya, saya bingung lah. Padahal ayatnya nggak kayak gitu lah. Nah, gini lah. Biar kesannya ilmiah saja. Aduh. Kan boleh dong. Biar kesannya. Coba lah perhatiin deh. Kalau mereka open cam itu sebenarnya nggak bisa lah. Bakal ketahuan begonya ketika ditanya kitabnya. Coba lihat, kayak nama open cam, tapi dia monolog doang. Mana kemarin open cam, monolog doang. Nggak berani berdialog karena mereka tahu ketika ditanya ke kitab mereka sendiri, mereka jadi kayak ya Aristo gitu loh. Nah kalau Zuma itu udah sampah dia, saya udah nggak mau pikirin dia. Saya yang baru-baru aja kayak Aristo dan dia nih, yang dari Amerika yang import ini, begoders ini import dan nah itu dia dah, mereka aja dah, mereka sopan kayak mereka ya asalkan balik lagi lah menjelaskan dari kitab suci sendiri dan sumber sendiri gitu, itu saya hargai walaupun apapun penjelasan mereka ya lah ya, saya apapun lah itu saya hargai sih, daripada Zuma itu udah sampah dan yang lain-lain itu sampah gitu. Nah gitu aja lah ya. Oke. Banyak yang antri loh. Siap, ya banyak yang antri, tidak ada penuh. Baru kali ini ku dengar impor begoder. Aduh. Tidak cukup yang 2 dari Malaysia kemarin diimpor begodernya, sekarang dari Amerika pun diimpor, besok dari Belanda lah kawan. Aduh. Bagi yang sudah langsung cabut biar masuk semua. Halo Sor, silakan Sor. Mikrofonnya belum hidup itu. Salam. Halo Sor. Shalom, silakan. Salam. Iya, wah. Salam, silakan. Iya. Wah, sama aja Bang kualitasnya Bang. Lawak-lawak. Mereka sendiri yang DNA. Yang aneh saya lihat Bang. Enggak, di sendiri yang buka apanya Bang, coba. Aibnya. Coba lah Bang, masa dibilang kan? Masa dibilang iblis di atas air katanya kan?
Arsy juga di atas air katanya. Kan bingung kita, Bang. Terus lah si Raja DS bilang di ayat si Buya, tarutung. Air panas sama air dingin bertemu dia tarutung. Iya, Bang. Pemandian air panas jadi. Iya. Emang apa mereka nggak ngerti apa yang mereka bilang, Bang? Nah, makanya bingung, Bang, kalau dengan mereka, Bang. Bang, kalau mendengarnya mereka lucu, Bang. Bukannya apa, Bang? Kita yang mendengar stres sendiri, Bang. Mereka nggak ngerti apa yang mereka bilang, cobalah. Aduh, berarti ya yang dengar yang kasihan, Bang. Bapak mereka sebab tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, betul yang bilang Tuhan Yesus itu. Iya kan? Nggak ngerti apa yang dibilang, coba. Aku aja bingung, Bang, dengarnya, cobalah. Iya. Iblis di atas air, katanya kan. Iya. Arsy di atas air. Kan bingung kita. Aduh. Tapi ustaznya itu nggak setuju sama si Juma, Bang. Iya, itu aja yang kita pegang lah. Ya, agak pintar sedikit kan gitu. Iya. Soalnya ada ayatnya tersusun rapi kan gitu. Iya, huruf satu nggak dibantah dia. Iya, nggak bisa dibuang itu, Bang. Kan gitu, karena udah masuk ayat kan. Kalau jadi hadis, bisalah doib katanya. Itu kan komentar gitu, Bang. Kalau udah terdesak bilang doib aja udah. Kalau ayat kan nggak mungkin dibilang doib. Kalau terdesak ayat apa jawabnya? Sor. Kalau terdesak ayat tahu nggak apa jawabnya? Halo. Goib. Kalau nggak goib, udah selesai tuh. Nggak akan ada lagi jawabnya, udah. Iya. Penanya pun pasti bengong. Penanya pasti gini. Kalau dia bilang halo. Makanya, Bang. Bang, sebenarnya, Bang, yang kasihan, Bang, yang dengar, Bang. Berpikirnya udah bingung, Bang. Iya. Mereka ini apanya yang dibilang kan gitu. Tidak sesuai ekspektasi ya. Apanya? Tidak sesuai ekspektasinya. Tidak sesuai yang diharapkan. Aku kemarin kan berharap, ini dari Amerika lah, ekspor, impor. Ternyata impor begoner. Sama aja. Kan. Makanya aku pura-pura alim lah bicarakan. Diam, tenang. Oh ya Pak, ya. Rupanya kulihat sama juga begonersnya orang-orang ini, gue bilang. Aduh. Iya, Bang. Yang kasihan pendengarnya, Bang. Penonton gitu. Yeah. Ketawa ngakak kalau dengar mereka ngomong. Ini yang ngomong ini tahu nggak apa yang dibilang kan gitu. Entah dia nggak tahu bahasa Indonesia kah kan gitu. Kan bingung sendiri, Bang, yang dengar gitu kan. Ya itulah, Bang, kalau menurut saya. Aduh. Udah gitu aja, Sor. Oke, terima kasih. Memang si Johnson Meong ini kayak Meong juga kulihat. Masa pula ada begoner impor. Aduh. Ya begitulah. Aro Rafir, Raja Kafir. Silakan Raja. Iya, Le, selamat ya, Le, sudah diundang ke SBI ya, Le. Awet SBI. Sekolah Begodes Internasional. Aku kemarin ketawa gak WA. Lah, jangan lama-lama situ nanti lulus kau jadi begoder. Akhirnya aku pikir, oh iya ya, sudah jam 11 juga, udahlah izin lah aku bilang. Aduh. Wah, ini sudah diundang jadi dosen lah, dosen terbang di SBI nih, Sekolah Begodes Internasional. Ya. Aduh. Jadi sebetulnya begini lah, kalau kemarin itu tadi malam itu ada memang lah itu hadisnya itu kalau si iblis itu bisa beranak, itu ada hadisnya itu. Memang Ustadz itu tidak melampaui batas karena walaupun itu benar atau tidak tapi kan tertulis ya kan, tidak ngarang bebas kayak Yuma. Nah kemudian yang menarik, dia mengatakan iblis itu kan berasal dari malaikat, ya kan, Le? Padahal malaikat itu kan diciptakan dari cahaya dan iblis dari api.
kalau iblis dari malaikat berarti kan iblis juga dari cahaya dong, bukan dari api. Iya, jadi berbeda. Iblis itu golongan jin. Iya. Nah, dari api ya. Nah, di hadis juga ada tertulis itulah, cuma lupa itu yang kalau laki-laki muslim itu bisa mengandung dan melahirkan anak saat di surga. Ada itu hadisnya itu. Jadi nggak mau kalah sama bangsa jin. Nah itulah. Jadi lagi gue mikir. Ya itu isinya SBI ya gitu le. Isinya SBI kan semua gitu. Oke. Jadi kalau kemarin aku beberapa mencatat itu. Pertama le, si bidadari kuning ini kan tidak paham topik yang ditanyakan, iya kan? Ya memang waktu di Paul Yong itu memang aku kasihan sama si bidadari kuning inilah ya. Kasihan karena memang dihajar. Sama dia dihajar enggak. Tapi ya itulah. Nah, ini kelihatannya ini si bidadari kuning ini apa ya? Sok maksudnya mau sok pintar ya. Malah bikin skema hitung-hitungan skematis tentang ayat Arabnya itu. Ku tengok itu malah seperti rumus togel ya. Seperti rumus togel sih. Kemarin ada yang aku leleh. Kok jadi rumus togel kalian kan ya. Aduh, kan ada aku ketawa kan senyum gini. Iya. Itu tapi bisa tepat loh. Bisa ketemu 38 jadi 83 loh itu. Tembak itu lah, tembak tembus itu. 38 jadi 83 kan? Ketemunya itu. Di mana beli? Enggak ada di sini. Dari kami tempat kami ini. Ada katanya tapi tak tahu ke di mana. Aduh. Nah, yang ketiga lah. Faktanya si bidadari kuning ini kan dia menunjukkan kitabnya kan hanya bahasa Arab itu, tidak ada terjemahannya. Tetapi tidak paham, dia aja terbata-bata kayak mengeja, sehingga kan Samalai kan suruh bukakan translate-nya. Iya kan? Harusnya ya kenapa sih kalau nggak paham nggak diterjemahkan kan seperti itu. Nyatanya dia nggak paham itu, suruh lain untuk share screen translate-nya kan. Nah itu loh, jadi kan kelihatan sok-sok gitu. Nah ini kan seperti si bidadari kuning ini kan hanya keilmuannya kan hanya berteori ya. Nah kalau dengan si Ustadz ini saya netral, memang Ustadz tuh saya tengok memang lebih bijak lah ya dalam menjelaskan kitabnya. Iya lebih bijak dan diakui. Ya saya akui lah, dan tidak melampaui apa yang tidak diketahuinya tentang kitabnya ya. Jadi tidak mau ngarang-ngarang bebas ya, tidak mau ngarang bebas kayak Yuma si bibir dulak-dalik juga itu ya. Nah ya itu kita hormati lah sebagai imannya lah ya. Sebagai imannya kita hormati. Aduh. Lah ya, cuma ya kesimpulan saya memang kitabnya berarti yang menulis itu orang banyak itulah, bukan dari satu sumber ya, orang banyak dan bukan dari sumber yang di atas ya. Beda dengan Alkitab coba lah. Kalau Alkitab itu bahwa Adam itu kan diciptakan dari tanah ya, dari debu tanah, kemudian diceritakan nabi-nabi seperti Ayub, mereka juga mengatakan dari debu tanah, Yeremia, Yesaya, iya kan? Sampai ke Paulus pun juga. Cuma kalau di mereka ini kan manusia diciptakan banyak dari tanah kering, berasal dari lumpur hitam. Ada yang dari tanah, ada yang dari bahan yang tidak ada sama sekali. Ada dari bumi, ada dari tetes mani, itu kan berbeda-beda, berarti penulisnya kan berbeda-beda dan sumbernya bukan satu. Menurut saya seperti itu lah. Ya itulah, makanya mungkin saya yakin lah akan dipanggil lagi, mungkin mereka mempersiapkan lah ya, karena mungkin kalau melihat videonya ini mereka mungkin agak gondok ini, wah ini kita ngundang dosen begoda sok malah jadi jadi ya kan, mereka mungkin menyiapkan debat ini besok lah. Oke lah, lanjut lah ya, lanjut. Terima kasih Rafi. Ya, lama-lama semua orang pakai gelar masing-masing, bibir bolak-balik. Aduh. Yang diundang dosen begoders, yang datang tukang togel. Aduh. Ini dulu si Bom.
Halo Pak Bom, selamat siang. Hidupkan mikrofonnya Pak Bom. Pak Bom. Halo, shalom. Silakan. Aduh. Silakan Pak Bom. Shalom. Saya kalau nonton live sama mereka itu saya rasa lucu aja itu. Sore lah, saya baru bangun, baru makan. Biasalah, tadi malam sampai pagi. WA saya itu penuh, mereka undang saya, si Suma, Aristo, undang saya. Berdialog. Terus saya bilang begini. Gak usah mau kalau sama Zuma. Saya bilang begini, saya bukan pendebat, bukan. Kalau mau masuk di room saya, Anda sendiri, saya sendiri. Anda boleh tanya Alkitab saja. Bentar, Bang. Boleh tanya saya Alkitab, tapi saya cuma tanya satu aja. Ya, ada masalah. Tapi harus saya duluan. Gini Pak Bom, bagaimana kalau Pak Bom, ya maksudku gini. Tantang si tantang si Suma, biar aku moderatornya di roomku aja. Si Suma? Siap. Si Suma? Halo? Putus. Iya. Sinyal Pak Bom itu kurang bagus. Putus. Ya, halo. Udah lancar. Silakan. Si Suma lah. Kalau si Suma, coba bilang debat dengan Pak Bom, tapi aku moderatornya. Kalau si Suma, saya tahu. Dia orang sakit, jadi kalau mau saya itu ketemu sama saya langsung 4 mata aja. Saya nggak mau berdialog sama dia. Percuma lah. Kita bicara lain, dia nggak pernah ngerti bahasa Indonesia, dia cuma tahu bahasa Arab. Nggak tahu ngerti bahasa Indonesia itu. Kita nanti tanya lain, jawabnya lain. Percuma lah. Bikin dosa. Mending dia berempat mata supaya saya bisa lihat mulutnya itu congornya bisa nggak. Kan kemarin dia bilang, kalau kamu datang, Pak Bom datang ke Makassar, saya bisa kasih stop itu Sultan Hasanuddin 1 hari. Luar biasa. Berarti dia lebih hebat daripada presiden. Ya sudah, nggak usah ke Sultan Hasanuddin, kau ke Papua aja, ke Papua Barat sini dijamin, kamu dijamin. Yang penting kamu mau diskusi. Aja, sama saya aja, berdua. Bila perlu kalian mau berlima juga nggak apa-apa. Ya, nanti kita suruh ada anak-anak Kristen, ya bantu. Kalian terserah, tapi nanti anak Kristen, kalau kalian mau bawa Valen yang Yahudi KW sama Yitzhak, nanti saya dengan Pak Lidara Rewawa. Nah, nanti sang debater yang jadi pendengarnya, jadi moderatornya. Nanti saya dengan Lidara aja, tantang kalian 5 orang. Mau Yitzhak, Valen, Suma, Aristo, kalian 5 orang, tapi berdua aja cukup. Nanti sang debater jadi moderator. Yang penting live langsung. Karena saya butuh itu data. Karena kan mereka bilang kami ini kan umat terjemahan, Alkitab palsu. Ya itu percuma lah kalau kita bicara begini. Mulutnya, comornya itu besar. Pada waktu dia berkata bahwa dia bisa kasih bandar udara, makanya kalau mereka mau masuk aja di Zoom saya. Ya kan di live streaming saya kan ada. Masuk, baru Anda bertanya. Saya kasih Anda 1000 pertanyaan. Saya cuma 1 pertanyaan saja, yang penting saya duluan. Bisa nggak mampu? Kalau dia bisa jawab, hari ini saya mualaf. Saya kasih tahu. Saya mualaf. Semua dengar ya, pecinta sang debater. Kalau dia bisa jawab pertanyaan saya 1 saja, saya akan mualaf. Itu saja. Yang penting saya duluan bertanya, 1 saja. Saya nantang tuh semua pendebat-pendebat yang kan beginilah, untuk apa? Kalau lain kan nggak apa-apa lah. Itulah profesi lain sudah lebih 10 tahun. Kalau saya bukan seperti lain. Saya tidak mungkin mau mengemis Alkitab di tempat mereka. Masa saya sudah Alkitab, saya sudah benar, baru saya mau pergi cari pembenaran. Nah saya ini kan tidak tahu Al-Quran lah. Saya nggak tahu Al-Quran, saya buta. Nah, kalau lain ini kan serba bisa. Mau hadis, Al-Quran, Alkitab, lain kuasai. Kalau saya nggak tahu. Makanya kalau mau masuk di room saya, tanya saja Alkitab. Kalau saya Alkitab, saya tanya 1 saja lain. Nggak bakalan dia jawab. Itu saja. Kemarin saja siapa namanya tuh? Yang mulut besar kemarin lari tuh, siapa? Sinandar. Si Farhan ya? Aditya. Farhan. Oh ya, Farhan. Bukan. Semua mulut mereka besar. Itu saja Farhan. Saya tanya yang paling gampang. Matius 16. Saya tanya yang paling gampang. Itu pun dia nggak jawab. Nah,
Belum saya tanya Yohanes 8 ayat 2 sampai 6. Itu saya belum tanya itu. Belum lagi saya tanya Lukas 24. Saya belum tanya. Kalau saya tanya, dijamin lah. Biar sampai malam, kepalanya dia nggak akan jawab itu. Paling saya duduk begini lah. Seperti lah kemarin waktu masuk di Begoders itu. Yang lain sampai tak pegang kepala baru tinggal pusing-pusing. Aku keluar aja lah. Itu aja. Jadi gitulah. Saya tuh bukan tidak mau lah. Daripada saya nih, daripada saya pusing hadapi begitu. Lebih baik kita langsung berhadapan saja baru saya tanya. Atau masuk di room saya. Anda bertanya sepuas Anda. Nanti saya cuma tanya satu saja. Saya tanya cuma satu saja. Itu aja, nggak banyak-banyak. Habis itu sudah. Kalian bebas bisa tanya saya. Tapi akan bisa jawab atau tidak. Kayak Farhan kemarin kan ditanya yang paling gampang aja lari dia. Bingung dia. Nah karena mereka kan beginilah. Mereka kan selalu berdebat masalah Alkitab. Ya. Saya tuh nggak pernah, masa saya perlu, masa Alkitab saya, kepercayaan saya kok masa saya pergi ngemis-ngemis jual. Ini loh Alkitab saya benar, ini loh benar loh. Loh itu namanya bodoh. Iya kan? Bodoh. Kalau kecuali saya pernah korek-korek, saya memang orang berdebat kayak lain, debatman, ya boleh. Kalau mereka itu kan mengundang saya, mereka pikir saya berdebat. Enggak lah. Kecuali kalau lain buka room, mereka masuk, lain buka kayak macam banyak kan. Terus mungkin saya tamu. Ayo ada Pak Bobo di sini, tolong jelaskan. Nah, saya jelaskan bisa. Saya tidak kuasai Al-Quran, itu saya nggak kuasai. Itu pun Al-Quran saya cuma tahu, nggak tahu ayatnya di mana. Saya cuma tahu tuh melanggar sabat, jadi kera. Nah itu yang saya tahu lah. Ayat andalan. Itu aja yang aku tahu. Pak Bom itu. Iya. Jadi kera dan bahagia. Nggak tahu aku ya. Iya ada. Nah itu aja lah. Oke lah ya. Makasih banyak lah. Oke. Terus berkata. Semoga sukses. Ya Pak Bom, terima kasih ya. Nah kawan-kawan, saya jadi teringat apa kata Pak Bom tadi ya. Itu si mulut besar siapa namanya? Semuanya mereka mulut besar, aku bilang. Nah, siapa lah namanya itu kawan? Semua mulutnya besar. Jadi aku bingung mau bilang yang mana. Dan ingat tadi malam kawan, coba lihat. Ibu itu menjelaskan sama aku, tapi dipotongnya kawan. Dikira aku nggak tahu. Dikiranya karena aku nggak bisa bahasa Arab, terus aku bisa dibohongi. Aku bilang, tunggu dulu Bu, Ibu belum baca sampai tuntas ayat itu. Aku bilang, loh kok Pak Rudi tahu katanya kan? Kok abang tahu? Padahal abang nggak tahu bahasa Arab. Ya aku memang nggak tahu bahasa Arab, tetapi aku kawan, tekniknya biar aku jangan dibodohi orang. Setiap ku buka awat, ku play. Setiap ku buka ayat, ku play itu apanya? Suaranya. Ya. Jadi aku membaca Quran itu nggak hanya bacaan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ku dengar, ku baca nggak bisa aku ya. Ku play, jadi terekamlah di otakku kalimat itu gini ya. Begitu dia membaca, kurang lu itu ku bilang, ya kan? Tidak susah kau, tidak bisa aku dibohongi orang itu. Udah berapa kali orang itu bilang kan, kau belum baca ayat itu loh, teruskan. Nah sering ku bilang gitu kan. Terus ku bilang, oh nggak ada itu tertulis mana? Coba kau ini nih, yang mana lah itu? Ku blok, ku bilang nggak bisa kan. Ya ini lama Lomo. Halo Lomo, silakan Lomo. Horas le. Horas. Saya nggak tahu harus ngomong selamat atau saya di prank sama Lai ini. Bebas lah, aku pun bingung. Silakan. Kalau mau bilang selamat Le, dapat calon guru. Calon guru Begoder. Ya. Dapat calon guru kemarin kan yang dari Amerika. Iya. Terus kecewa banget aku lagi dibikin siaran Lai ini. Kemarin kan ditanya kenapa kan, jadi jawaban dari mereka apa gitu kan yang si Ustadz ngomong kan. Saya mau tahu jawabannya gitu kan. Wah ini dalam hati aku, wih mantap ini Ustadz keren kali ini kan. Ku dengerin. Apapun jawabannya, nggak ada pun yang sesuai dengan harapan Lai gitu. Jadi aku kemarin lihat muka Lai aja udah sesuai harapan mukanya Lai. Nggak sesuai harapan. Aku lihat muka Lai aja lah udah senyum-senyum Lai Rudi ini udah. Jauh banget datangin Begoder di sana Lai, cuma mau datangin Bego kayak gitu kan. Salah apa yang terjadi itu? Untung lah online Lai, untung online. Kalau nggak kan kasihan di ongkosnya ke sini tuh. Untung online ya. Ya puji Tuhan lah.
Terus lah, like, biarin aja lah, biar dengan pelayanan like seperti ini masyarakat yang biasa biar mereka bisa lihat gitu. Jadi nggak apa-apa lah mereka begoders, nggak apa-apa lah, biar pemeriksa yang menikmati gitu, biar orang-orang itu juga tahu lah kayak apa yang mereka andalkan. Sehat terus lah ya, Tuhan berkati lah. Oke, terima kasih. Ya itu lomo-lomo maksudnya suka-sukanya gitu loh. Jadi kawan-kawan, impor begoder juga tidak menyelesaikan masalah. Mana tadi Bapak obat nyamuk ini? Halo obat nyamuk, silakan. Halo, selamat. Obat nyamuk. Halo, mulai. Siang, ya. Halo. Selamat siang, silakan Le. Selamat siang. Halo, silakan. Siang. Salam. Ya, dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri sama saja mereka. Siap. Tetap aja ngarang bebas. Ya. Saya ingin tahu itulah, bagaimana itu paha itu bisa menghasilkan anak itu. Bagaimana itu? Begini. Coba kuperagakan ya. Kelihatan ya paha. Nah, ini dia adu gini ha. Nah, dilana gini terus. Aduh. Begitu itu. Kan paha kiri, paha kanan diadu. Itulah. Kayak cacing saja melahirkan tunggal itu. Iya. Kayak cacing. Punya 2 kelamin saja dia, kayak cacing. Nah, aneh juga ini iblis kayak cacing ini. Aduh, itu aja lah. Saya sudah tidak tahan juga dengar itu paha bisa bersetubuh itu. Kayak cacing saja. Terima kasih Pak Jamu. Siap.